Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran Angular. Kali ini kita belajar form sederhana, bagaimana kita membuat form dan bagaimana kita mendeliver isi ataupun value daripada form elemen yang ada di form yang kita buat. Nah, form itu sendiri apa sih? Form gunanya adalah untuk mendefinisikan eh, value ataupun isi daripada beberapa elemen, nanti gunanya untuk mengirimkan data. Dalam contoh seperti ini, ketika teman-teman ingin masuk login Facebook, masuk login Twitter, atau register ke Facebook atau register di Twitter, maka teman-teman akan melakukan pengisian data. Data sederhana yang biasanya diminta adalah email, nama, umur, terus ada password, password 1, dan konfirmasi password. Nah, data-data inilah nanti yang akan dikirim ke isiannya semuanya ke server sebenarnya, atau ke kemanapun nanti data ini akan dikirim. Maka data seperti nama, data seperti email nanti dapat dikirim melalui teks sederhana yaitu form. Nah, tanpa banyak-banyak lagi, mari kita praktek ke bagian formnya. Nah, untuk membuat form tentu saja di dalam HTML kalian harus bikin tag form seperti ini. Kita coba ya, karena ini seriesnya untuk mahasiswa saya juga. Yang akan kita inputkan contohnya adalah misalnya name, nama, dan password mungkin. Nanti kita bikin inputan dulu. Sorry, bukan di sininya. Inputnya mungkin name ya di sini. Saya bikin yang sederhana aja. Name-nya tentu saja dibikin name, disamakan. Placeholder itu nanti dia akan terlihat petunjuk, seperti petunjuk apa yang harus dimasukkan oleh user di sana. Contohnya seperti ini. Ini di inputkan number. Nah, dia akan terlihat name seperti ini. Ini tentu saja yang di input harus adalah angka 0 sampai 9. Bagaimana kalau huruf dia tidak masuk? Oke, dilanjut. Kita bikin break di sini supaya terlihat rapi. Ini kita copy saja. Selain name, mungkin ada juga nama. Maka di sini adalah teks. Tipenya adalah teks. Di sininya kita buat nama. Ada baiknya untuk isi name ini kita bikin kecil aja semuanya ya, supaya nanti tidak ribet, kecuali kalau ingin seperti camel case penulisannya, misalnya contohnya saya Budi. Ini ada contoh-contoh penulisan, bagaimana penulisan di bahasa pemrograman. Ada yang biasanya di depannya kecil dulu, baru di sini ada disambung besar, atau ada juga yang pakai underline seperti ini. Nah, itu tergantung teman-teman ya, terbiasanya seperti apa. Tapi ada baiknya mungkin itu yang kecil dulu, yang di depan.
atau jangan angka, atau jangan underline. Placeholder-nya tentu saja nama Anda, nama Anda atau nama mahasiswa deh. Di sininya mungkin email. Mungkin kita isikan email, maka di sininya juga name-nya adalah email. Lalu di sininya kita coba password. Kalau untuk inputan gini, tipenya kalau kalian mau memasukkan password seperti ini, tentunya tipenya harus dibikin password seperti ini ya. Karena kalau dia tipenya teks seperti ini, nanti dia akan terlihat ketika user mengisikan password. Contohnya seperti ini. Yang ini tipenya adalah nomor, yang ini tipenya adalah teks, ini tipenya email, ini tipenya password tipe inputannya. Kita coba, tentu saja ini angka, ini apa saja kalian bisa masukkan di teks ini, alfanumerik dan juga simbol. Di email tentu saja formatnya haruslah email, dia harus pakai @ seperti ini misalnya. Nah, kalau password ketika Anda mengetikkan apa saja, maka dia akan terlihat seperti ini. Bisa AI-nya diaktifkan tuh seperti ini. Kalau tidak password, kalau inputannya dibikin teks, maka dia akan terlihat seperti ini. Ini salah satu bentuk pengamanan data. Tentu saja di dalam pengisian form tidak lengkap bila tidak ada button untuk submit-nya. Button submit itu apa? Button submit itu yang tombol untuk login, tombol untuk register biasanya. Itu tipenya adalah tipe button submit. Misalnya di sini entah kalian bisa ganti jadi login atau register, tapi di sini kita pakai basicnya adalah submit. Bukan submit, tapi submit. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, di bagian formnya sini kita bikinkan ID untuk formnya. ID-nya adalah kita bikin form aja seperti ini. ID form definisikan sebagai ng form. Terus kita bikin ng submit-nya. Ini ketika user nanti melakukan klik button submit, dia akan menampilkan value dari isian input keempat input yang ada di sini. Kita coba get file aja, bikin fungsi get file nanti. Di sininya form.value seperti ini. Di save dulu. Kita akan ke app module di sini. Di app module. Nah, di dalam app modulnya ini kita harus menambahkan fungsi untuk formnya itu sendiri. Di sini kita harus import modul. Bracketnya dikosongin aja dulu. Dari add Angular. Di sini kita yang form seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Di sininya adalah isiannya adalah forms modul ya. Nah, jangan lupa kalau sudah menambahkan import seperti ini, kita juga harus
melakukan import di sini. Ini kita pakai koma font modul. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia belum kalian import, maka nanti di bagian importnya ini dia akan terlihat agak gelap. Nah, ya, bisa dilihat. Oke. Terus nanti di komponennya kita bikin fungsi getFall ya. Seperti yang ada di HTML sini. Ini bisa dilihat fungsi getFall di di app component.ts ya. Nanti kita bikin fungsi getFall. Contohnya seperti ini. Tadi getFall ya? Iya, getFall. Nah, di sininya adalah value untuk parameternya. Kita tampilkan di konsol aja. Di konsol warning. Isinya sebagai value. Titik koma. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke app komponennya. Kita tambahkan ng model. Di sini aja. ng model. Seperti ini. Kita save, kita lihat dulu, kita refresh. Nah, dia tampilannya udah cukup bagus. Nah, gunanya ng model nih buat apa sih? Gunanya ng model nih adalah contoh gini, kalau kalian biasanya di form login, katakanlah kalian mau ngisi data di beberapa katakanlah sebuah website, ketika kalian mengetikkan name, mengetikkan nama, nah dia ada pop-up seperti ini ya. Nah, ini pop-up seperti ini akan membantu sekali. Di sini bisa kalian ganti menjadi Budi, alamat emailnya. Nah, dia akan muncul pop-up dari yang lama, dari data lama, misalnya budi@gmail.com misalnya. Passwordnya katakanlah di sini adalah QWERTY 123 misalnya. Budi Susanto misalnya. Lalu kita klik submit. Nah, data itu akan kemana sih? Nah, ini dia dari yang kemarin saya ajarkan ke kalian di developer tools. Ctrl+Shift+I, atau kalau yang pakai Macintosh atau macOS kalian bisa pakai Command+Shift+I. Kalau yang pakai Safari ya. Developer tools-nya dimunculkan, nanti kalian ke bagian yang konsol di sini, objeknya dilihat di sini nih. Nah, ini isinya adalah emailnya adalah budi@gmail.com, sama ya. Namanya Budi Susanto di sini sama. NIM-nya 123 seperti kayak gini, passwordnya QWERTY 123 sama seperti yang ini. Nah, teman-teman, data ini nanti bisa dikirim dalam bentuk, karena ini dalam bentuk objek notasi, nanti kalian bisa kirim ke server, entah itu ke bagian backend-nya, seperti itu. Nanti pas oke deh, sampai sini dulu untuk belajarnya. Ini form sederhana, ini tampilannya seperti ini aja. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa di like, di subs, dan di share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, masih di series belajar Angular. Ciao.